kita menikmati hari-hari yang indah bersama Roh Kudus. Terlebih hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita memperingati hari ketuhanan Roh Kudus. Kita berbahagia karena Roh Allah itu bekerja dalam kehidupan kita, umat yang percaya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau menyenangkan hatinya pada pagi hari ini. Kita siapkan hadirat kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mulaikan ibadah kita. Tinggalkan sejenak apa yang menjadi permasalahan, persoalan hidup. Kita mau datang kepada sumbernya yang mempunyai kehidupan kita sendiri. Biar Dia boleh berikan rohnya itu, Roh Kudus itu memenuhi kehidupan saya dan saudara. Roh itu yang memberikan kita kekuatan, Roh itu yang akan memberikan kita keberanian. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Nah, seterusnya Roh Kudus hadir di sini.
indah pada pagi hari ini Tuhan. Kalau kami kembali lagi datang untuk memuji, mengagungkan, besarkan nama Tuhan, karena Engkau terlalu baik buat kami semua. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau ambil alih sepenuhnya, baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua dengan lawatan Allah. Sukacita itu mengalir di dalam kehidupan kami semua yang ada pada pagi hari ini, dan kami pulang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau juga mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami. Kami sudah letakkan di bawah kaki Tuhan. Biarlah Engkau ambil alih sepenuhnya, supaya benar-benar sukacita itu menjadi bagian buat kami semua. Kami berdoa buat umat-umat-Mu yang masih ada di dalam perjalanan Tuhan. Engkau tibakan di tempat ini, supaya kami sama-sama bersekutu, memuji, mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka, kuduskan mereka, layakkan mereka ya Tuhan. Karena mereka melayani, karena mereka mengasihi Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan, baik pimpinan pujian, singer, pemain musik, kolektan ya Tuhan, tim multimedia, khususnya hamba-Mu ya Tuhan. Engkau urapi dengan kuasa-Mu. Apa yang ditabur firman-Mu sebentar menjadi berkat dan bagian buat kami. Kami tahu kalau kami mendengarkan firman-Mu, iman kami lebih ditingkatkan. Terima kasih. Inilah yang menjadi doa kami. Kalau ada kuasa yang tidak berkenan, mungkin hati pikiran kami, mungkin ada di dalam ruangan ini, kami bertindak di dalam nama Yesus. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan. Pertama kali kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala dan keluarga Pastori yang masih memberikan kami kesempatan untuk belajar melayani Tuhan. Dan pagi hari ini kita menikmati berkat-berkat yang ada daripada Tuhan. Kita boleh bernapas dengan leluasa, bergerak dengan leluasa, semua karena ada Roh Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita angkat satu pujian, kesukaan sorga, nanti disambung dengan damai yang Dia berikan. Kita sama-sama bangkit berdiri.
memuji Tuhan? Masih kuat berdiri memuji Tuhan? Puji Tuhan, luar biasa. Kita angkat pujian yang lain, api kemuliaannya. Nanti kita sambung dengan biarlah rohmu menyala-nyala. Baju
Roh Allah sudah bekerja dalam kehidupan kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kedamaian di dalam hati. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita akan satu pujian, Rohmu yang hidup. Haleluya. Glory, haleluya Yesus. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu. Dalam naunganmu
kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami Tuhan, untuk kami boleh menikmati sukacita dari Tuhan, menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap pujian kami saat pagi hari ini ya Tuhan boleh naik ke hadirat-Mu Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum dan boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya Tuhan kami buka hati kami, penuhkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Mengampuni daripada kami dari setiap pelanggaran kami ya Tuhan, sehingga layaknya Tuhan Roh Kudus-Mu tercurah bagi kami umat-umat-Mu saat pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Singkapkan rahasia firman-Mu ya Tuhan. Beri hati bagi kami untuk kami mengerti ya Tuhan, dan kami boleh terus belajar melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan, hikmat, akal budi, juga kebijaksanaan, tambahkan terus buat hamba-Mu ya Bapa. Biarlah melalui hamba-Mu Tuhan kami menjadi mengerti akan apa yang menjadi kehendak juga rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan terima firman-Mu, kami buka hati kami, telinga kami persiapkan kehidupan kami untuk kami dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga sebelumnya Tuhan kami akan memberikan korban persembahan kami yang pertama Tuhan. Biarlah kami boleh belajar memberikan dengan penuh sukacita di hati kami, karena itu yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman-Mu hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan mengasihi jemaatnya dan terima amin. Puji Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan. Kita akan pujian, ada gerakan rohani di sini. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan yang sudah diserahkan kepada Tuhan.
Waktu dan tempat selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan. Puji Tuhan, sesuatu perkara yang luar biasa. Ya, pagi hari ini kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Kita adalah penyembah-penyembah Tuhan. Ya, penyembah-penyembah Tuhan. Ketika hidup saya dan saudara sudah diambil alih oleh Tuhan, tentunya kita akan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ketika hidup saya dan saudara sudah diambil alih oleh Tuhan, maka kita akan hidup menurut kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan membuka Alkitab kita pagi hari ini. Firman Tuhan saya ambil dalam kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ketiga. Hakim-Hakim pasalnya yang ketiga, saya akan membaca dalam ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kalau sudah menemukan, mari saya ajak kita bangkit berdiri bersama, dengarkan perkataan firman Tuhan. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon, dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon, dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Puji nama Tuhan. Disilakan duduk. Kalimat-kalimat, kata-kata atau pendahuluan saya tadi intinya yaitu bagaimana kita belajar menyukai apa yang Tuhan kehendaki. Belajar menyukai apa yang Tuhan kehendaki. Ketika kita berada pada zona yang nyaman, ya, zona di mana hidup saya dan saudara mengalami nikmatnya berkat Tuhan, ya, nikmatnya sukacita, ya, yang dikerjakan oleh Tuhan bagi saya dan saudara, menikmati perjanjian Tuhan. Kemudian saudara yang kasih di dalam Tuhan, berkat-berkat yang kita alami, dirasakan dan dinikmati juga, sebagaimana apa yang dikatakan di sini, yaitu keturunan-keturunan kita, ya, anak-anak kita, ya, cucu-cucu kita. Namun di sini kita melihat bahwa ternyata keturunan atau anak-anak kita tidak semudah, tidak segampang, ya, dengan apa yang mereka lihat, ya, dengan apa yang mereka rasakan, ya, melihat orang tua bisa menafkahi, ya, melihat orang tua bisa menjaga, melihat orang tua bisa merawat, ya, merasakan apa yang, ya, orang tua sediakan sebagai satu kebutuhan. Ayat yang pertama dikatakan di sini bahwa inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel.
itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Yang tidak mengenal perang Kanaan. Kanaan di sini bukan hanya tidak berbicara tentang secara rohani, ya, satu daerah, satu tempat, ya, yang dikatakan sorga, ya, tempat yang senang. Tapi daerah ini adalah satu daerah, ya, memang dikatakan adalah daerah sebelum diduduki oleh bangsa Israel, adalah daerah yang memang juga secara harfiah dijelaskan bahwa daerah ini penuh dengan kekayaan, banyak anggur, ya, melimpah, ya, tidak kekurangan. Bukan saja kebutuhan secara finansial, secara ekonomi, kebutuhan pokok yang terjamin di sana. Tetapi orang-orang yang ada di sana, firman Tuhan berkata bahwa adalah orang-orang yang kuat, yang gagah perkasa, orang-orang yang besar. Bukan saja orang-orang yang gagah perkasa, yang tinggi besar, tetapi di situ juga dikatakan mereka adalah keturunan-keturunan yang ganteng, keturunan-keturunan yang cantik. Sehingga nanti kita akan melihat sebentar kenapa, ya, dalam ayat yang kedua dikatakan maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Tentunya kita orang tua menginginkan, ya, berkat yang dianugerahkan Tuhan, ya, anak-anak yang manis-manis, yang cantik, yang ganteng, ya, diberikan kesempatan belajar, sekolah, ya, diberikan kesempatan kuliah, ya, mengejar cita-cita. Dan tentunya memang ada di antara kita yang senang, ya, secara finansial terjamin, ya, secara finansial terpenuhi. Dan pada saat anak-anak bertumbuh berkembang, ya, mereka belum tahu apa itu kekurangan, mereka belum tahu apa itu masalah. Ketika minta uang jajan, pasti langsung dikasih. Ketika minta makan, pasti langsung dikasih. Pada waktu mereka lahir, ya, mereka mulai melihat, ya, sama seperti bangsa Israel, ya, Tuhan menyediakan mana, ya, Tuhan mengubah air yang pahit menjadi manis, ya, Tuhan menyediakan makanan. Pada saat anak-anak orang Israel melihat, mereka tercengang, mereka kaget. Wah, luar biasa. Ketika orang tua meminta, Tuhan mengadakan. Ketika orang tua meminta, Tuhan menyediakan. Ketika orang tua meminta, Tuhan mencukupkan. Betapa luar biasanya. Dan di sini kita melihat bahwa anak-anak atau generasi di sini, ya, mereka bangga berada di zona yang nyaman. Mereka bersuka cita berada di zona yang nyaman. Tentunya juga anak-anak belum tahu, wah, orang tua pernah melewati masa-masa krisis keuangan. Orang tua pernah melewati bagaimana berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, bagaimana berjuang untuk mendapatkan kenaikan pangkat. Anak-anak juga belum tahu, ya, bagaimana,
Ya, ada hidangan makanan di atas meja. Anak-anak juga belum tahu, ya. Tiba-tiba dia sudah ada di suatu tempat. Ya. Tiba-tiba dia sudah berada di suatu daerah. Tiba-tiba dia dapat ranking. Ya. Tiba-tiba dia dapat juara. Senang tentunya saudara yang kasih di dalam Tuhan. Namun kita perhatikan di sini ayat yang ketiga, yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon, dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan menuju ke Hamat. Ayat 4, mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Tentunya kita bertanya-tanya, apa sih maksudnya ayat pertama, kedua, dan ketiga? Di sini kita melihat bahwa sesungguhnya Allah memberikan satu ujian. Allah memberikan satu tantangan. Allah menunjukkan perhatiannya. Dikatakan inilah bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel. Inilah saya dan saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang sudah disertai oleh Tuhan, yang dipercayakan keturunan. Kita ditempatkan di daerah kita masing-masing. Kita diberikan kedudukan di tempat di mana kita bekerja. Dan tentunya tempat di mana kita berada. Tidak semuanya bertetangga dengan seiman. Tidak semuanya bertetangga dengan sependapat. Tidak semuanya bertetangga sama status ekonominya. Tidak semuanya bertetangga dengan postur tubuh sama tinggi. Tidak semuanya sama ketika ditempatkan dalam satu instansi pemerintah. Ya, pinternya, skillnya sama tidak, saudaraku. Tidak sama, ya, kemampuan ketika ditempatkan di satu perusahaan. Tidak sama. Ada yang lebih, ya, mulutnya, omongannya lebih pintar, lebih fasih. Ya. Ada yang kurang ngomong tapi skill dan kemampuannya hebat. Ya. Ada yang cuma diam-diam saja, tapi ketika disuruh untuk menyelesaikan satu pekerjaan cepat terselesaikan. Ada perbandingannya. Nah, disitulah terkadang-kadang kala muncul kecemburuan. Di situ terkadang-kadang muncul iri, tidak suka, tidak senang. Bahkan di situ saudara pilih kasih di dalam Tuhan muncul merasa rohani lebih hebat, merasa pengenalan akan Tuhan lebih hebat, merasa bahwa ketika ada dalam satu situasi keadaan yang tidak menguntungkan, Tuhan pelihara, Tuhan perhitungkan. Tapi kita lihat di sini bahwa ada satu keadaan, ada satu masa Allah izinkan orang-orang kuat, orang-orang pintar mengecoh pikiran saya dan saudara, mengecoh kemampuan saya dan saudara, mengecoh zona aman saya dan saudara.
Kalau kita pikir-pikir, wah enak jabatannya, wah puji Tuhan naik pangkat, puji Tuhan naik gaji. Kadang kalau kita tidak pikirkan, ya, si A dan si B, orang yang ada di sisi kanan, sisi kiri kita. Kadang kalau kita tidak pikirkan, ada yang sirik, ada yang tidak senang. Tapi itu diizinkan Tuhan. Diizinkan Tuhan ketika kita terkapar, ya, kekurangan hikmat, kita mulai berkata, apakah Tuhan mengasihi saya? Apakah penyembahan saya itu tidak berkenan di hati Tuhan? Tapi inilah yang diizinkan Tuhan. Ya, Tuhan memiliki rancangan dan tujuan bagi orang Israel, bagi generasi ke generasi. Yang pertama, saudara yang kasih di dalam Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Yang pertama dikatakan dalam pasal yang kedua, ayatnya yang ke-22. Supaya pasal Hakim-Hakim pasal kedua, ayat yang ke-22 dikatakan begini. Supaya dengan perantaran bangsa-bangsa itu, aku mencobai orang Israel. Apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, atau tidak? Kadang kita tidak memahami, ya, maksud dan rencana Tuhan. Tapi inilah yang pertama dikatakan bahwa Tuhan ingin menguji kesetiaan, ya. Tuhan ingin menguji kasih daripada orang Israel, generasi orang Israel ini. Apakah benar-benar mereka, ya, dikatakan di sini setia mengasihi Tuhan? Ketika saudara, ya, naik level, kadang berpikir, wah ini kan prestasi saya. Ketika kita naik jabatan, kadang kita berkata, ini kan jerih lelah saya, siang malam saya belajar. Ketika naik gaji, wah ini kan karena kerja keras saya. Tapi kita lihat di sini bahwa supaya dengan perantaran bangsa-bangsa, ya, orang yang di sekitar yang kita tidak kenal, nawarin pekerjaan, nawarin jabatan, memberikan bantuan. Memang kadang-kadang kita berkata, ajaib benar Tuhan, luar biasanya Tuhan. Cuma terkadang-kadang kalau kita tidak memahami apa maksud, rencana dan kehendak Tuhan di balik kenaikan pangkat, apa maksud dan rencana Tuhan di balik kenaikan gaji, apa maksud dan rencana Tuhan di balik dipromosikan menjadi orang hebat. Luar sana banyak orang kaya, banyak orang hebat, berpendidikan, memiliki skill dan keahlian yang hebat, dibandingkan dengan saya dan saudara pagi hari ini. Siapakah saya dan saudara kalau bukan karena anugerah Tuhan? Siapakah saya dan saudara kalau bukan kemurahan Tuhan? Siapakah saya dan saudara kalau bukan kasih karunia-Nya Tuhan? Bukan hanya sekedar ketika kita menyanyi pujian, Kau ambil alih seluruh hidupku. Memang ada di antara saya dan saudara membayangkan kasih Tuhan yang luar biasa. Tanpa diperintahkan, tetesan air mata. Jujur saya sudah lama ketika mau melayani Tuhan,
Memang seperti biasanya, bukan seperti biasanya, tapi saya belajar kepada senior-senior saya. Sebelum melayani, dalam ujian penyembah harus berlutut. Menyerahkan hidup saya, perkataan saya, apa yang saya sampaikan. Bukan hanya sekedar hikmat pengetahuan saya, tapi itu adalah benar-benar ya, datangnya dan asalnya dari sorga. Saya diberkati, saudara juga diberkati. Jadi yang pertama di sini dikatakan bahwa Tuhan ingin menguji kesetiaan mereka. Tuhan ingin menguji apakah orang Israel ini masih mengasihi Allah sebagai penyembah yang benar, hidup dalam kerendahan hati. Mereka tidak terpesona dengan susu dan madu tanah Kanaan. Mereka tidak tertarik. Nanti sebentar kita ketemukan bahwa mereka memberikan anak-anak mereka yang ganteng kawin dengan orang-orang wanita-wanita cantik orang Kanaan. Sebaliknya, mereka memberikan ya, anak-anak yang cantik menikah dengan orang-orang Kanaan yang hidup tidak benar, yang hidup dalam penyembahan berhala. Yang kedua, Tuhan ingin melihat ketaatan orang Israel. Pasalnya yang ketiga, kitab Hakim-Hakim, ayatnya yang keempat. Tuhan ingin melihat ketaatan orang Israel. Dikatakan ayat 4, pasal yang ketiga, mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka, untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Yang kedua, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, orang Israel diuji ketaatan. Ketika naik jabatan masih tetap diuji, saudaraku yang kasih di dalam ketaatan, soal disiplin waktu, sopan santun, bukan hanya diperhitungkan dengan skill dan kemampuan, bukan hanya diperhitungkan dengan modal. Ada banyak orang berkata, wah, modal, saya kan punya modal, pasti diperhitungkan Tuhan. Saya punya emas batangan, pasti diperhitungkan Tuhan. Tidak, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, Allah tetap memuji saya dan saudara, ketaatan saya dan saudara. Waktu Tuhan belum berkati, taat. Berapa persen untuk Tuhan? Hasil pendapatan, taat dengan melakukan, berani taat, mengerjakan, berani taat, mengambil resiko. Israel, dalam generasi Israel ini tidak diajarkan lagi untuk berontak. Generasi Israel ini tidak lagi diajarkan bersungut-sungut. Generasi Israel saat ini, saat di tanah Kanaan, tidak diajarkan lagi sama seperti pendahulu-pendahulu mereka bersungut-sungut, gak ada air. Dan tentunya zaman sekarang kita diajar, Allah beri kita hikmat pengetahuan bagaimana mengubah air yang jorok, yang kotor Kalimalang menjadi air yang bening dan siap dikonsumsi. Anak saya ketika lihat, dia paling takut kecoa.
paling takut kecoa. Sebelum saya kasih lihat dia videonya, saya katakan begini. Ayam makan pur, yang terkenal selangkang pur. Jarang orang kasih makan, jarang peternak itu kasih makan nasi. Luar biasa kalau dikasih makan beras. Untuk mencapai target ya per 3 bulan atau per 4 bulan atau 2 bulan siap panen, maka diciptakan atau dibuatlah bahan pakan, bahan makanan ternak. Dia anak saya juga doyan sekali makan kentang yang goreng, dan dia mulai suka makan daging B2. Katakan begini, ayam makan pur, ayam tumbuh besar, ayam dimakan, nama anak saya Yabes, ayam dimakan Yabes. Ya. Babi dikasih makan pur, tumbuh besar. Babi dipotong, diolah jadi daging, enak, dimakan Yabes. Saya kasih tahu begitu. Ada satu daerah peternak di negara tetangga kita, peternak kecoa. Peternak kecoa. Kecoa dikasih makan, kecoa berkembang. Ternyata kecoa ini ada kadar, ya, ada kadar karbohidrat, ya, vitamin, nutrisi yang memacu pertumbuhan ayam, ya, menjadi cepat besar, cepat panen, ya, karena kebutuhan. Nah, kecoa ini terus diolah dijadikan tepung, ya, dijadikan tepung pokoknya sedemikian rupa, ya, ditambah wangi buah-buahan sedikit sehingga ada harum-harum, ya, menyengat. Padahal itu pakan untuk ayam dan babi. Orang juga kalau itu, wah, enak sekali. Dan ternyata itu juga yang mempengaruhi daging ayam dan daging B2 sehingga kita doyan. Tapi itulah ilmu dan teknologi, ya. Saya ingat waktu saya SD bahwa bagaimana perputaran, ya. Katak dimakan ular, ular dimakan orang, ya. Orang meninggal, ya. Situ sudah ada cacing. Cacing dimakan oleh orang diabetes, orang yang penderita, ya, tipes. Begitu saja perputaran. Kalau tidak memahami, ya, kalau saya dan saudara tidak memahami hidup kita, hidup saya dan saudara, perjalanan hidup saya, ya, tidak ada faedahnya, tidak ada harganya. Tapi itulah kemurahan Tuhan bagi saya dan saudara, ya, ketika kita taat, ya, berani menyukai apa yang Tuhan kehendaki, kestabilan pasti tetap ada, pemeliharaan Tuhan tetap ada. Yang ketiga, mengajarkan perang kepada generasi Israel. Pasal yang ketiga ayat yang kedua, maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Dilatih berperang. Ya, anak-anak di sini yang sudah remaja, ya,
Jangan hanya senang buka mata sudah ada sarapan nasi goreng di atas meja. Jangan hanya senang sekarang online pesan ayam goreng. Ini 5 menit nyampe di rumah makan. Tapi di sini kita diajar, generasi muda diajar bagaimana berperang. Bagaimana mendapatkan selembar uang 10.000 rupiah. Bagaimana berperang, saudara yang kasih di dalam Tuhan, bertarung dalam perekonomian, dalam pendidikan, dalam usaha, berperang, saudara yang kasih di dalam Tuhan, bertarung. Bagaimana roh saya dan saudara terjaga, terpelihara. Saya katakan tadi bahwa di dunia ini banyak orang pintar, banyak orang kuat, banyak orang kaya. Alkitab juga mengatakan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Wah, bagaimana mengalahkan, sama seperti orang Israel pada waktu mereka mau masuk tanah Kanaan, pada waktu mereka mengalahkan orang Filistin, pada waktu mereka terlepas daripada bangsa Mesir. Mereka harus bunuh, harus tumpas. Kita tidak kembali kepada zaman orang Israel, seperti memang secara rupiah di sini dikatakan bagaimana berperang. Tapi roh yang ada di dalam kita bagaimana berpotensi. Sepatah dua kata yang diurapi oleh Tuhan. Pak, saya butuh pekerjaan ini. Tanpa menjelaskan panjang lebar, ya diterima. Orang yang berlutut menyembah Tuhan di pagi hari, menaikkan doa-doa, pasti perkataan-perkataannya diberkati Tuhan, tulisan-tulisannya diberkati Tuhan. Pekerjaan yang dikerjakan diberkati Tuhan. Jangan kalah bersaing dengan yang 5 waktu. Daud saja 7 kali dalam sehari. Kalah mereka. Coba 7 kali dalam sehari. Sebetulnya maksud saya bukan hanya hitungan bilangan, tapi angka 7 berbicara tentang angka kesempurnaan. Bagaimana sempurnanya kita menjadi penyembah Tuhan. Ketika kita sempurna menyembah Tuhan, otomatis hidup saya dan saudara seperti pujian tadi mengatakan diambil alih, diatur oleh Tuhan. Jangan sudah naik pangkat susah diatur, gaji sudah tinggi susah diatur. Hidup sudah mapan cuek sama ibu gembala. Hidup sudah mapan, siapa sih dia yang buat hari minggu? Saya sering lewat di kampung. Saya masih dipercayakan Tuhan di jalan raya, banyak jalan, mengunjungi, konseling, ketemu dengan yang tua-tua, yang senior-senior rohani, Bapak Tuhan. Dan saya berpikir kurang lebih 2 bulan kemarin saya sudah tidak berdiri di tempat ini. 2 bulan kemudian saya ditabrak, berhenti, dan memang waktu itu cuacanya hujan, berhenti. Ada mobil di depan berhenti juga, ada yang menyeberang habis beli makanan di warteg. Saya lihat, saya tidak ngelampung, saya berhenti di agak ke kiri. Tiba motor
Video dari belakang. Pada waktu itu saya berusaha menjaga keseimbangan saya dalam hitungan berapa detik. Paling saya coba bertahan, ini nggak mau turun kaki kiri atau kaki kanan. Agak berjalan tiba-tiba agak lama ya, jas hujan saya celana nyangkut sehingga keseimbangan badan saya betul-betul jatuh sedikit. Tak motor ini ya mankornya mungkin dia pikir saya dia pikir tepat untuk melambung, ternyata ya ketika dia mau ngerem, mungkin dia mau ngerem sedikit ada pasir-pasir apa kalau saya langkah langsung saya bilang Yesus berusaha haleluya. Ada orang mau angkat saya bilang ya saya mau berdiri sendiri, saya berusaha berdiri sendiri, saya mengerti itu udah ketahan seperti napasnya udah istilahnya tak kancing. Saya coba menarik napas dalam hati, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Tiba ada seorang ibu ya, kasih saya minum, Pak ini ada air hangat, minum. Saya minum dalam nama Yesus. Apa saya stabil? Ya, tapi ini apa namanya? Tulang dada bagian bawah itu agak apa namanya? Agak kegeser. Saya agak bernapas itu agak susah. Saya berpikir saya mau telepon ada yang mati yang pindah tinggal daerah Cibinong yang dijemput saya. Tapi ada 15 menit saya berputar-putar, ya, menarik nafas. Yang anehnya motor saya tidak apa-apa, badan saya. Akhirnya setelah kurang lebih 15 menit saya beranikan diri bawa motor. Ya. Dari daerah pintu tol Cimanggis, tibalah di belakang kapal. Orang yang saya perhatikan, orang yang lihat saya, ini orang ini aneh bawa kendaraan. Ini orang aneh bawa motor. Saya lihat begini. Malam itu juga saya bergumul, Tuhan, jangan ambil nyawa saya masih mau melayani Tuhan. Saya minum, perut semakin membesar, haus makin membesar, seperti dipompa. Saya ingat saudara, waktu saya praktek ada jemaat yang susah buang angin, susah kentut. Dia harus bayar pada waktu itu, memang orang kaya. Ya, pada saat itu dia kaya dengan sarang baletnya, harus bayar 94 juta supaya bisa kentut secara normal. Istrinya telepon ke bapak-bapak masakan gimana kok uang angin kok bayarnya setiap 10 juta. Saya berpikir begitu, oh ya Tuhan, apakah harga saya pada saat itu 94 juta supaya saya umur panjang? Saya bergumul, istri saya katakan udah tidur, orang nangis, renge-renge. Saya bilang,
Saya juga tidak mau ngantuk, saudara, nggak mau tidur. Saya berpikir kalau saya tutup mata, nanti pagi saya udah nggak ketemu sama Ibu Gembala di tempat ini hari ini. Gak ditelepon-telepon lagi sama Ibu Gembala di tempat ini. Anak saya juga terpengaruh pikirannya, Pak, itu saja. Kan besok mau ke sekolah. Oh iya, mau ke sekolah mengajar. Wah, saya lagi berdoa, Tuhan kalau boleh saya ikut. Ini udah kencang. Akhirnya jam 4 subuh. Saya haleluya. Tiba-tiba panjang. Itu kentut saya yang paling merdu. Karena itu datangnya dari Tuhan. Saya sehat sampai sekarang. Yang terakhir sudah yang terakhir tadi, yang ketiga. Belajar menyukai apa yang Tuhan kehendaki. Berkenaan dengan hari-hari di mana kita memperingati hari ketuhanan Roh Kudus. Belajar menyukai apa yang Tuhan kehendaki, ayat-ayat yang terakhir. Yohanes 14. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Dikatakan begini, belajar menyukai apa yang Tuhan kehendaki. Ayat 15, Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-18 dikatakan begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu, dan kamu akan diam dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Orang Israel perlu sukacita disertai oleh tiang awan dan tiang api. Mereka bersukacita terpelihara. Mereka bahagia terpelihara, dan tentunya mereka bahagia bersukacita terpelihara karena ketiga bagian tadi. Mereka mengasihi Tuhan. Mereka tetap setia. Mereka bahagia menyukai apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan izinkan. Sesuatu perkara yang berat, yang sulit untuk dikerjakan, yang sulit untuk dilakukan, mereka belajar penuh kasih mengerjakannya. Yang kedua tadi dikatakan mereka belajar taat. Sudah dibuktikan orang yang setia dalam perkara yang kecil dipercayakan perkara yang besar. Kalau sekarang udah nampak ubanan, penuh dengan sukacita, masih kelihatan awet muda. Begitu oleh Tuhan, nggak mau cek rambut saya, dan mulai nampak ubanan. Sampai hari ini saya belum dapat donatur pasang gigi. Satu, sayang tengahnya hilang, agak pinggiran dikit, STH. Saya belajar menyukai apa yang Tuhan kehendaki. Kemudian dikatakan dalam ayat yang ke-28, ini yang saya katakan tadi, kita bersukacita. Bersukacita, ayat yang ke-28 dikatakan begini, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Kenapa Yesus berkata kamu bersukacita?
Kenapa saya dan saudara bersuka cita? Dia mati, dia bangkit, dia naik ke sorga, dan dia berkata, aku menyediakan tempat bagi kamu. 3 bukti terbesar yang menjamin sukacita saya dan saudara, yaitu dia mati, dia bangkit, dia naik ke sorga. Yang keempat, saudara yang kasih di dalam Tuhan, saya dan saudara sebagai orang yang percaya menantikan dia datang kembali, membawa ke tempat di mana dia berada sekarang. Ayat yang terakhir, kata kuncinya, ayat 29 pasal 14 Injil Yohanes tadi dikatakan begini, dan sekarang juga aku mengatakan kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu jadi. Kamu percaya. Saya dan saudara hanya ditekankan hari-hari ini percaya. Seberat apapun persoalan yang kita hadapi, sebesar apapun kekayaan yang Tuhan percayakan bagi saya dan saudara, tetap percaya kita sanggup dan mampu menghadapi, kita sanggup dan mampu dan dapat mengelolanya. Luar biasa. Saya dan saudara bersukacita karena Roh Kudus diberikan kepada saya dan saudara, mengajar, mengingatkan kita, menginsafkan kita, memimpin saya dan saudara menuju tempat di mana Yesus berada. Sebagaimana orang Israel, generasi Israel, kita adalah generasi Israel yang hidup di zaman itu. Kita jauh-jauh, setiap hari Minggu kita dengar apa yang dikatakan setia, taat, dan percaya. Dan hari ini kita dapatkan kalimat, belajar menyukai apa yang Tuhan kehendaki. Kalau Tuhan tempatkan di suatu tempat yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, belajar dan belajar. Mari kita belajar, mari kita bangkit berdiri.
terbesar di dalam setiap pribadi kami. Ketika kami tetap taat, mengasihi Tuhan, setia dan menaruh percaya, memahami dan mengerti, menyukai apa yang Tuhan kehendaki. Berkat penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan tak terus menjadi bahagian bagi kami. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit dijamah, dilawati, disembuhkan, dibukakan jalan, diberikan kemenangan, datang kepada kemenangan. Janji Tuhan, ya dan amin, menjadi bagian bagi kami semua. Kami mengucap syukur buat benih kebenaran firman-Mu. Kami terima dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, waktu dan tempat saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Ibu Gembala, keluarga yang mempercayakan saya untuk melayani, menyampaikan firman Tuhan bagi kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih untuk pelayanan firman Tuhan yang sudah disampaikan Bapak Pendeta Jeffrey Rumagin. Saya rasa tidak hanya saya, tapi kita semua diberkati oleh firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Kita akan memberikan hormat persembahan. Kita angkat satu pujian, Sungai Sukacitamu mengalir dalam. Yes, yes, yes.
memberkati setiap persembahan yang sudah diserahkan kepada Tuhan. Udah, kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau tutup ibadah kita. Nanti di akhir pujian kami minta Bapak Pendeta Jeffrey Magid untuk doa penutup dan doa berkat. Roh Kudus, pimpinlah. kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu lah kami menyerahkan seluruh sidang jemaat Tuhan. Di sepanjang minggu berjalan ini, diberkatilah mereka semua di dalam pekerjaan, usaha mata pencaharian, wira swasta, pegawai negeri, pertanian, ladang peternakan mereka. Tuhan tolong, Tuhan berkati, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, perubahan status ekonomi, membuka lapangan pekerjaan. Tuhan sertai dengan pertolongan pembelaan Tuhan, usaha-usaha bisnis properti. Tuhan tolong, Tuhan berkati setiap mereka yang selalu mengandalkan dan berharap sungguh kepada Tuhan, yang sedang sementara mencari pekerjaan. Bukakan jalan dan diberikan pekerjaan sesuai dengan kekuatan dan kemampuan, bahkan kebutuhan umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah anak-anak kami dalam pendidikan sekolah kuliah, dari playgroup, TK, SD, SMP, SMU, sekolah-sekolah kejuruan, perguruan tinggi, universitas. Tuhan mengadakan, mencukupkan setiap dana biaya, fasilitas yang menunjang keberhasilan untuk anak-anak kami. Tuhan tolong, Tuhan mengadakan, jadilah mereka berhasil, takut akan Tuhan, menjadi tiang-tiang penopang bagi gereja-Mu, bagi kemuliaan nama Tuhan. Pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, visi-misi keluarga gembala beserta dengan seluruh keluarga besar jemaat Gereja 50 Netland Tambun Cibitung. Tuhan tolong, Tuhan berkati, anugerahkan kelimpahan berkat-Mu, berdampak dan semakin memahami, mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi hormat, kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Anugerahkan kekuatan, kesehatan bagi Ibu Gembala. Berikan hikmat marifat sorgawi, penyertaan Tuhan yang sempurna, tak terus jadi bahagian Ibu Gembala dan keluarga. Diberkatilah semua mereka yang berulang tahun pada hari ini. Diberikan kekuatan, kesehatan, diberkati di umur panjang.
dicukupkan dengan segala kebutuhan, dibuat berhasil, berdampak bagi hormat, kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Demikian bangsa dan negara kami diberkati oleh Tuhan. Daerah-daerah tempat di mana kami tinggal diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kau baik dan sungguh baik bagi kami. Kiranya jemaat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita kembali pulang dengan mau berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Cinta, kasih sayang, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai saya dan saudara mulai saat ini, besok bahkan sampai hari Maranatha. Tuhan memberkati saya dan saudara. Dan berdoa mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Kekasih Kristus bertumbuh di dalam iman, dalam roh takut akan Tuhan, dalam ketaatan dan kesetiaan, menaruh percaya sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, semakin mencintai apa yang Tuhan kehendaki, limpah diberkati, menikmati janji Tuhan. Haleluya, haleluya. Jemaat GPD Gria 50 Metlen Tambun Cibitung semakin dimuliakan Tuhan.